Tanah Kediri membentang subur di tepian Sungai Brantas, tempat air mengalir tenang seolah membawa cerita dari hulu ke hilir zaman. Sawah-sawah hijau menghampar, pasar-pasar ramai oleh suara tawar-menawar, dan istana berdiri anggun sebagai pusat kekuasaan. Di mata rakyat, Kediri adalah negeri yang makmur, namun di balik kemakmuran itu, alam seakan menyimpan bisikan yang belum terucap. Pada suatu masa, para petani mulai merasakan perubahan yang sulit dijelaskan. Musim datang sedikit terlambat, angin berembus dengan arah yang tak biasa, dan langit senja sering memerah lebih lama dari biasanya. Bagi orang awam, semua itu hanyalah gejala alam, tetapi bagi mereka yang peka, tanda-tanda itu seperti pesan yang menunggu untuk dimengerti. Di sudut-sudut desa, para tetua dan brahmana sering berkumpul dalam perbincangan yang penuh kehati-hatian. Mereka membaca pertanda dari gerak bintang, dari mimpi-mimpi yang berulang, serta dari firasat yang menyelinap di tengah keheningan tapak. Nama zaman baru mulai disebut-sebut, sebuah masa yang diyakini akan membawa perubahan besar bagi tanah Jawa. Istana Kediri pun tidak luput dari getaran itu. Raja dan para pejabat merasakan bahwa kestabilan negeri harus dijaga dengan lebih dari sekadar kekuatan dan aturan. Ada kegelisahan halus yang mengendap, seolah kerajaan membutuhkan sosok yang bukan hanya mampu memerintah, tetapi juga memahami denyut zaman yang terus bergerak. Rakyat kecil, meski tak memahami bahasa pertanda, merasakan keganjilan dalam hati mereka. Malam-malam terasa lebih sunyi, doa-doa dipanjatkan lebih sering, dan harapan akan pemimpin yang adil menjadi bisik yang menyebar dari satu rumah ke rumah lainnya. Dalam kesederhanaan itu, tumbuh keyakinan bahwa perubahan selalu diawali oleh kehendak semesta. Para brahmana sepakat bahwa zaman tidak pernah berganti tanpa alasan. Setiap perubahan membawa pelajaran, dan setiap pelajaran membutuhkan penuntun. Mereka percaya, dari rahim Kediri akan lahir sosok yang kelak menjadi cermin bagi rakyatnya, seseorang yang mampu membaca masa depan tanpa melupakan akar masa lalu. Nama Jayabaya belum sepenuhnya dikenal, namun bayangannya mulai terasa dalam doa dan laku tapak. Ia digambarkan bukan sebagai penguasa yang haus kuasa, melainkan pemimpin yang lahir dari keselarasan antara pikiran, rasa, dan semesta. Pertanda zaman seolah mengarah pada satu titik, menunggu waktu untuk menyingkapkan wajahnya. Maka, di bawah langit Kediri yang syarat isyarat, cerita besar pun perlahan dimulai. Tanah yang makmur ini tidak hanya akan melahirkan seorang raja, tetapi juga sebuah warisan kebijaksanaan. Dari sinilah langkah pertama kisah Jayabaya bermula, di tengah pertanda zaman yang menggetarkan sunyi. Fajar menyingsing di Kediri dengan cahaya yang lembut, seolah alam menahan napasnya. Di dalam istana, suasana berbeda dari hari-hari biasa. Para abdi berjalan lebih pelan, doa dipanjatkan lebih khusyuk, dan para brahmana duduk bersila dalam keheningan. Malam panjang telah berlalu, membawa sebuah penantian yang sejak lama terasa dalam pertanda zaman. Di ruang peraduan permaisuri, tangis seorang bayi akhirnya memecah sunyi. Tangis itu tidak keras, namun jelas dan tenang, seperti suara yang tahu bahwa dunia telah menunggunya. Saat itulah Jayabaya lahir, diiringi getaran batin yang dirasakan oleh banyak orang, meski mereka tak mampu mengungkapkannya dengan kata-kata. Langit pagi tampak berbeda hari itu. Awan bergerak perlahan, dan angin bertiup sejuk menyentuh dedaunan taman istana. Beberapa brahmana mencatat gerak bintang yang masih tersisa dari malam, lalu saling bertukar pandang. Mereka merasakan keselarasan yang jarang terjadi, seakan waktu berhenti sejenak untuk memberi ruang bagi kelahiran ini. Raja Kediri memandang putranya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada kebanggaan, ada harapan, namun juga ada kesadaran mendalam bahwa anak ini bukan sekadar penerus darah kerajaan. Dalam tatapan mata bayi itu, Raja melihat ketenangan yang tidak lazim, seolah jiwa tua bersemayam dalam raga yang baru. Kabar kelahiran sang pangeran menyebar cepat ke penjuru negeri. Rakyat menyambutnya dengan doa dan harapan sederhana. Mereka tidak mengenal ramalan atau tanda-tanda langit, tetapi hati mereka merasakan sesuatu yang hangat, keyakinan bahwa Kediri akan tetap berada dalam lindungan semesta. Sejak hari-hari awal kehidupannya, Jayabaya dikenal sebagai bayi yang jarang menangis. Ia lebih sering terjaga dalam diam, matanya menatap sekeliling dengan penuh rasa ingin tahu. Para dayang sering berbisik bahwa pangeran kecil itu seperti sedang mendengarkan sesuatu yang tidak terdengar oleh telinga biasa.
Para Brahmana yang dipanggil untuk memberikan wejangan sepakat bahwa kelahiran Jayabaya tidak lepas dari pertanda zaman yang sebelumnya mereka rasakan. Mereka tidak menyebutnya dengan kata ramalan, melainkan amanah. Amanah dari semesta yang kelak akan diuji oleh waktu dan pilihan hidup sang pangeran sendiri. Di bawah langit Kediri yang masih menyimpan gema pertanda, Jayabaya memulai langkah pertamanya di dunia. Ia lahir di masa yang menuntut kebijaksanaan, di tanah yang menunggu penuntun. Tanpa disadari oleh banyak orang, takdir besar perlahan mulai menenun kisahnya sendiri. Waktu berjalan pelan namun pasti di Istana Kediri, membawa Jayabaya dari masa kanak-kanak menuju usia muda. Ia tumbuh di tengah kemewahan kerajaan, tetapi jiwanya tidak pernah benar-benar terikat pada gemerlap itu. Sejak kecil, ia lebih senang duduk diam di serambi, memandang langit atau mendengarkan cerita para tetua tentang asal-usul kehidupan dan perjalanan manusia. Sebagai pangeran, Jayabaya dididik dengan disiplin ketat. Ia belajar sastra, tata negara, strategi perang, serta hukum kerajaan. Namun berbeda dari para bangsawan muda lainnya, ia tidak mempelajari semua itu demi kekuasaan. Baginya, ilmu adalah jalan untuk memahami manusia dan semesta, bukan sekadar alat untuk memerintah. Di sela pelajaran istana, Jayabaya sering meminta izin untuk mengunjungi padepokan para resi dan brahmana. Di tempat-tempat sunyi itu, ia belajar mendengarkan keheningan. Ia diajarkan bahwa kekuatan sejati seorang pemimpin bukan terletak pada suara yang paling keras, melainkan pada kemampuan menahan diri dan membaca keadaan. Jayabaya muda kerap diliputi pertanyaan yang tak biasa. Ia bertanya mengapa manusia saling berebut kuasa, mengapa penderitaan tetap ada di negeri yang makmur, dan bagaimana seorang raja seharusnya bersikap terhadap rakyatnya. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak selalu menemukan jawaban, tetapi justru membentuk kedewasaan dalam cara berpikirnya. Di luar tembok istana, ia memilih menyamar dan berjalan di tengah rakyat. Ia menyaksikan langsung kehidupan petani, pedagang, dan pengrajin. Dari mereka, Jayabaya belajar bahwa keadilan bukanlah konsep yang indah di atas kertas, melainkan rasa aman dan cukup dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman-pengalaman itu perlahan mengubah pandangannya tentang tahta yang kelak akan ia duduki. Jayabaya mulai memahami bahwa menjadi raja berarti memikul beban zaman, bukan menikmati kemuliaan pribadi. Kesadaran ini tumbuh seiring dengan laku prihatin yang ia jalani, menahan keinginan dan menata batin. Para Brahmana melihat perubahan itu dengan penuh perhatian. Mereka menyadari bahwa Jayabaya sedang menempuh jalan yang tidak mudah, jalan yang menuntut keberanian untuk berbeda. Dalam diri pemuda itu, mereka melihat benih kebijaksanaan yang tidak dipaksakan, melainkan tumbuh dari pengalaman dan perenungan. Menjelang kedewasaannya, Jayabaya berdiri di persimpangan antara dunia istana dan panggilan batin. Ia tahu bahwa takdirnya akan membawanya kembali ke pusat kekuasaan, tetapi ia juga sadar bahwa jati dirinya dibentuk oleh perjalanan sunyi yang telah ia lalui. Dari pencarian inilah, kelak lahir seorang pemimpin yang tidak hanya memerintah, tetapi juga memahami makna hidup dan zaman. Waktu akhirnya membawa Jayabaya kembali sepenuhnya ke Istana Kediri. Raja yang menua mulai menyerahkan urusan kerajaan kepadanya, dan para pejabat istana pun memandang pangeran muda itu dengan campuran harap dan ragu. Jayabaya telah dikenal bijak dan tenang, namun memimpin negeri bukanlah laku sunyi seperti yang selama ini ia jalani. Saat hari penobatan tiba, istana dipenuhi upacara dan doa. Genta berbunyi, dupa mengepul, dan rakyat berkumpul di alun-alun dengan harapan baru. Jayabaya melangkah ke singgasana dengan hati yang mantap, bukan karena ambisi, melainkan karena kesadaran bahwa inilah jalan yang harus ia tempuh demi negeri dan zaman. Namun, di balik kemegahan penobatan, tantangan telah menanti. Di dalam kerajaan, muncul perbedaan kepentingan di antara para bangsawan. Sebagian menginginkan kekuasaan yang lebih besar, sebagian lain meragukan cara berpikir Jayabaya yang dianggap terlalu lembut untuk seorang raja. Keseimbangan yang rapuh itu menuntut kebijaksanaan sejak langkah pertama pemerintahannya. Dari luar wilayah Kediri, ancaman pun tak kalah nyata. Kerajaan-kerajaan tetangga mengamati perubahan kepemimpinan dengan waspada. Mereka menguji kekuatan Kediri melalui tekanan politik dan manuver halus, menanti celah dari raja muda yang baru saja naik tahta. Jayabaya menghadapi semua itu dengan sikap yang tidak tergesa-gesa. Ia lebih memilih mendengar daripada berbicara,
lebih memilih memahami daripada menghakimi. Keputusan-keputusannya tidak selalu cepat, tetapi selalu dipertimbangkan dengan matang, seolah ia menimbang bukan hanya kepentingan hari ini, tetapi juga akibatnya bagi masa depan. Ia mengumpulkan para penasehat, brahmana, dan tokoh rakyat dalam musyawarah yang jarang dilakukan raja sebelumnya. Jayabaya percaya bahwa kekuatan kerajaan terletak pada kebersamaan, bukan pada ketakutan. Langkah ini mengejutkan banyak pihak, namun perlahan meredam ketegangan yang sempat membara. Dalam kesendirian malam, Jayabaya kembali pada kebiasaan lamanya, merenung. Di hadapan keheningan, ia mengingat perjalanan mudanya, suara rakyat yang pernah ia dengar, dan pertanda zaman yang dahulu dirasakan para brahmana. Semua itu menjadi penuntun batin di tengah beratnya tanggung jawab sebagai raja. Dengan naiknya Jayabaya ke tahta, Kediri memasuki babak baru. Bukan tanpa guncangan, bukan tanpa ujian, tetapi dengan harapan akan lahirnya kepemimpinan yang berakar pada kebijaksanaan. Tantangan demi tantangan mulai menampakkan wajahnya, menunggu untuk dihadapi oleh raja yang memahami bahwa kekuasaan sejati adalah kesanggupan menjaga keseimbangan antara manusia, negeri, dan semesta. Setelah badai awal kepemimpinannya mulai mereda, Jayabaya memilih menata kerajaan dengan cara yang tidak lazim bagi seorang raja. Ia tidak berdiam di balik dinding istana, menunggu laporan dan upeti. Sebaliknya, ia memutuskan untuk membuka pintu-pintu kekuasaan agar denyut kehidupan rakyat dapat benar-benar ia rasakan. Jayabaya sering melakukan perjalanan ke desa-desa tanpa iring-iringan megah. Ia duduk bersama petani di pematang sawah, mendengarkan keluhan tentang panen dan cuaca, serta berbincang dengan pedagang kecil di pasar. Dari pertemuan-pertemuan sederhana itu, ia memahami bahwa kesejahteraan tidak selalu diukur dari kemegahan istana, melainkan dari rasa cukup di perut rakyatnya. Keputusannya ini sempat membuat sebagian bangsawan resah. Mereka menganggap seorang raja seharusnya menjaga jarak agar wibawanya tetap utuh. Namun Jayabaya percaya bahwa wibawa sejati lahir dari kepercayaan, bukan dari ketakutan. Ia ingin dikenal bukan sebagai penguasa yang ditakuti, tetapi sebagai pemimpin yang dipahami. Dalam setiap keputusan hukum, Jayabaya berusaha menempatkan keadilan di atas kepentingan golongan. Ia menimbang perkara dengan hati-hati, mendengar semua pihak sebelum menjatuhkan putusan. Rakyat mulai merasakan perubahan, bahwa hukum tidak lagi berpihak pada yang kuat semata, tetapi juga melindungi yang lemah. Jayabaya juga memperhatikan keseimbangan antara alam dan manusia. Ia menetapkan aturan yang melindungi sawah, hutan, dan sungai, karena ia sadar bahwa kemakmuran Kediri bergantung pada keselarasan itu. Bagi Jayabaya, merusak alam sama dengan merusak masa depan negeri sendiri. Sedikit demi sedikit, kepercayaan rakyat tumbuh. Mereka tidak lagi memandang raja sebagai sosok jauh di singgasana, melainkan sebagai bagian dari kehidupan mereka. Doa-doa yang dipanjatkan kini bukan sekadar kewajiban, melainkan ungkapan tulus dari hati yang merasa dilindungi. Para brahmana dan penasehat melihat bahwa kepemimpinan Jayabaya mulai membentuk wajah baru Kediri. Kerajaan menjadi lebih tenang, bukan karena tidak ada masalah, tetapi karena setiap persoalan dihadapi dengan rasa keadilan dan kebijaksanaan. Ketenteraman itu menyebar seperti air yang mengalir perlahan, namun pasti. Di tengah kedekatannya dengan rakyat, Jayabaya tetap menyimpan kesadaran bahwa kekuasaan adalah titipan zaman. Ia tahu, suatu hari semua ini akan berlalu. Namun selama ia memegang amanah sebagai raja, ia bertekad menjadikan Kediri tempat di mana manusia dapat hidup dengan martabat, selaras dengan sesama dan dengan semesta. Di balik kesibukannya mengatur negeri dan mendengarkan suara rakyat, Jayabaya tetap menjaga ruang sunyi dalam hidupnya. Ia menyadari bahwa kedekatan dengan manusia harus diimbangi dengan kedalaman batin. Tanpa itu, seorang raja mudah terjebak pada pujian dan lupa pada batas dirinya sendiri. Pada malam-malam tertentu, Jayabaya meninggalkan gemerlap istana dan masuk ke ruang pertapaan. Di sana, tanpa mahkota dan busana kebesaran, ia hanyalah seorang manusia yang duduk bersila dalam keheningan. Nafasnya teratur, pikirannya jernih, dan hatinya ia arahkan untuk menyatu dengan semesta yang selama ini ia jaga keseimbangannya. Para brahmana yang mendampingi laku spiritualnya melihat bahwa Jayabaya tidak mencari kekuatan gaib atau kesaktian. Yang ia cari adalah pemahaman.
Ia ingin mengerti mengapa zaman terus berputar, mengapa manusia sering mengulang kesalahan yang sama, dan bagaimana seorang pemimpin seharusnya bersikap ketika perubahan tak terhindarkan. Dalam tapa dan semedi itu, Jayabaya mulai merasakan keterhubungan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ia memahami bahwa zaman bergerak dalam siklus, dan setiap siklus membawa ujian yang berbeda. Kesadaran inilah yang kelak membentuk cara pandangnya yang tajam terhadap arah perjalanan manusia. Kadangkala, dalam keheningan batin, muncul gambaran-gambaran tentang negeri dan rakyatnya. Bukan sebagai ramalan yang mutlak, melainkan sebagai peringatan. Jayabaya menafsirkan semua itu dengan hati-hati, menyadari bahwa masa depan tidak ditentukan oleh takdir semata, tetapi oleh pilihan manusia sendiri. Laku spiritual Jayabaya tidak menjauhkannya dari dunia, justru membuatnya semakin membumi. Setelah keluar dari pertapaan, ia kembali memimpin dengan pandangan yang lebih jernih. Amarah mudah ia redam, keputusan ia ambil dengan kesadaran penuh, dan kesabaran menjadi bagian dari sikapnya sehari-hari. Rakyat dan para pejabat mulai melihat perubahan halus dalam diri sang raja. Jayabaya memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan, seolah kehadirannya sendiri mampu menenangkan kegelisahan. Ia dihormati bukan hanya karena kedudukannya, tetapi karena kebijaksanaan yang terpancar dari tutur dan tindakannya. Dari dunia spiritual itulah Jayabaya menemukan keseimbangan sejati. Ia bukan hanya raja bagi Kediri, tetapi juga penjaga nilai dan penafsir zaman. Dalam sunyi batinnya, benih-benih pemahaman tentang masa depan mulai tumbuh, menunggu waktu untuk terucap sebagai pesan bagi generasi yang akan datang. Dari laku spiritual yang dijalaninya, Jayabaya mulai memahami bahwa setiap zaman memiliki suaranya sendiri. Suara itu tidak selalu terdengar jelas, tetapi dapat dirasakan oleh mereka yang mau mendengar dengan hati. Kesadaran ini membuatnya semakin berhati-hati dalam memaknai setiap gambaran batin yang datang dalam keheningan semedinya. Pada awalnya, Jayabaya menyimpan semua pemahaman itu untuk dirinya sendiri. Ia tidak ingin dianggap sebagai raja yang berbicara tentang hal-hal yang sulit dimengerti rakyat. Namun para Brahmana yang dekat dengannya melihat bahwa apa yang Jayabaya ucapkan bukanlah khayalan, melainkan hasil perenungan mendalam tentang perilaku manusia dan arah perjalanan zaman. Dalam pertemuan-pertemuan terbatas, Jayabaya mulai menyampaikan sabda-sabda yang bernada peringatan. Ia berbicara tentang masa ketika keadilan akan diuji, ketika manusia lebih mengejar kepentingan pribadi daripada kebaikan bersama. Sabda itu tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan agar manusia tidak kehilangan nilai kemanusiaannya. Jayabaya menegaskan bahwa apa yang ia sampaikan bukanlah takdir yang tak bisa diubah. Semua itu adalah cermin dari kemungkinan yang dapat terjadi jika manusia melupakan keseimbangan antara budi, kuasa, dan rasa. Ia percaya, dengan kesadaran dan kebijaksanaan, jalan yang gelap dapat dihindari. Berita tentang sabda Jayabaya perlahan menyebar keluar istana. Rakyat mendengarnya dengan berbagai tafsir. Ada yang menganggapnya sebagai petunjuk suci, ada pula yang memaknainya sebagai nasihat hidup. Namun hampir semua merasakan bahwa kata-kata sang raja lahir dari kepedulian, bukan dari keinginan untuk dipuja. Para pejabat dan bangsawan sempat khawatir bahwa sabda-sabda itu akan menimbulkan kegelisahan. Namun Jayabaya menenangkan mereka. Ia tidak memerintahkan sabdanya untuk disebarluaskan secara berlebihan. Ia membiarkan waktu yang bekerja, karena ia yakin pesan yang benar akan menemukan jalannya sendiri. Dalam setiap sabdanya, Jayabaya selalu menempatkan manusia sebagai penentu utama. Zaman boleh berubah, kekuasaan boleh berganti, tetapi nilai kejujuran, keadilan, dan welas asih harus tetap dijaga. Tanpa itu, kemajuan hanya akan menjadi kehampaan yang berujung pada penderitaan. Dari sinilah sabda-sabda Jayabaya kelak dikenal sebagai ramalan. Bukan karena ia meramalkan masa depan dengan pasti, melainkan karena ia membaca arah zaman dengan kejernihan batin. Pesan-pesan itu menjadi warisan yang melampaui masa pemerintahannya, menunggu untuk dipahami oleh generasi yang hidup jauh setelahnya. Seiring berjalannya waktu, sabda-sabda Jayabaya tidak lagi hanya berdiam di ruang-ruang perenungan istana. Kata-kata itu mulai hidup di tengah masyarakat, dituturkan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Setiap orang memaknainya sesuai dengan pengalaman dan zamannya masing-masing, seolah sabda itu adalah cermin yang memantulkan wajah manusia pada masa tertentu.
Bagi rakyat Kediri, Sabda Jayabaya bukan sekadar ramalan tentang apa yang akan terjadi. Lebih dari itu, ia menjadi pengingat tentang bagaimana seharusnya manusia bersikap. Ketika keadaan tenteram, sabda itu mengajarkan agar manusia tidak terlena. Ketika kesulitan datang, sabda itu mengingatkan bahwa penderitaan sering lahir dari hilangnya keseimbangan dan keadilan. Jayabaya sendiri tidak pernah menempatkan sabdanya sebagai kebenaran mutlak. Ia menekankan bahwa zaman dibentuk oleh laku manusia. Jika manusia memilih keserakahan, maka zaman akan keras. Jika manusia memelihara budi pekerti, maka zaman akan memberi ruang bagi kedamaian. Pemahaman inilah yang sering kali terabaikan oleh mereka yang hanya mencari kepastian masa depan. Para Brahmana dan cendekiawan menafsirkan sabda Jayabaya sebagai pelajaran filsafat tentang siklus kehidupan. Mereka melihat bahwa apa yang disampaikan sang raja adalah hasil pengamatan panjang terhadap sejarah, sifat manusia, dan hubungan antara kuasa dan moral. Dalam sabda itu, masa depan tidak digambarkan sebagai garis lurus, melainkan sebagai putaran yang berulang. Di tengah masyarakat, sabda Jayabaya kerap menjadi bahan renungan saat negeri menghadapi masa sulit. Orang-orang kembali mengingat pesan tentang keadilan, kesederhanaan, dan kepemimpinan yang berpihak pada rakyat. Sabda itu menjadi suara hati yang mengingatkan bahwa kemajuan tanpa kebijaksanaan hanya akan melahirkan kehancuran perlahan. Jayabaya memandang semua itu dengan sikap tenang. Ia tidak merasa perlu meluruskan setiap tafsir atau menuntut pemahaman yang sama dari semua orang. Baginya, tugas seorang pemimpin adalah menanam benih. Soal bagaimana benih itu tumbuh, waktu dan kesadaran manusia yang akan menentukan. Dalam keheningan batinnya, Jayabaya menyadari bahwa sabda-sabdanya akan hidup lebih lama dari masa pemerintahannya. Ia menerima kenyataan bahwa suatu hari namanya mungkin lebih dikenal sebagai sosok di balik kata-kata itu daripada sebagai Raja Kediri. Namun ia tidak merasa kehilangan, karena tujuan sejatinya adalah menjaga nilai, bukan nama. Dengan demikian, makna sabda Jayabaya tidak terikat pada satu masa atau satu peristiwa. Ia menjadi pesan lintas zaman, mengalir mengikuti perjalanan manusia. Selama manusia masih bertanya tentang keadilan, kekuasaan, dan makna hidup, selama itu pula sabda Jayabaya akan terus menemukan relevansinya. Waktu berjalan tanpa henti, dan Raja Jayabaya mulai menua. Rambutnya memutih, wajahnya keriput, namun matanya tetap memancarkan ketenangan yang lahir dari pengalaman panjang memimpin Kediri. Ia menyadari bahwa takdir seorang raja bukan hanya memerintah, tetapi juga mempersiapkan generasi yang akan melanjutkan amanahnya. Di akhir pemerintahannya, Jayabaya lebih sering merenung daripada mengadakan rapat resmi. Ia meninjau kembali keputusan-keputusan yang pernah diambil, mengingat seluruh perjalanan negeri dan rakyatnya. Dalam setiap kenangan, ia menemukan pelajaran bahwa kepemimpinan sejati bukan diukur dari kejayaan, tetapi dari keteguhan menjaga nilai yang benar. Penerus yang dipilih Jayabaya bukan hanya yang memiliki darah kerajaan, tetapi juga yang mampu memahami makna sabda dan nilai kebijaksanaan. Ia mengajarkan bahwa kekuasaan tanpa hati adalah kehancuran yang menunggu untuk terjadi. Setiap penyerahan amanah dilakukan dengan doa, laku prihatin, dan pengharapan agar Kediri tetap selaras dengan rakyat dan alam. Rakyat merasakan ketenangan meski sang raja semakin jarang muncul di istana. Mereka tahu bahwa Jayabaya tetap hadir dalam keputusan-keputusan yang diambil oleh penerusnya, melalui nilai-nilai yang ditanamkan. Kehadiran raja bukan hanya fisik, tetapi juga dalam prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan kebijaksanaan yang telah menjadi dasar pemerintahan. Para Brahmana dan penasihat kerajaan melihat bagaimana warisan Jayabaya membentuk generasi baru pemimpin. Mereka menekankan pentingnya melanjutkan laku spiritual, tidak sekadar menjalankan administrasi kerajaan. Nilai dan prinsip yang ditanam Jayabaya menjadi pedoman bagi mereka, bukan hanya sebagai aturan, tetapi sebagai cara hidup yang selaras dengan semesta. Jayabaya sering menghabiskan waktu di taman istana, duduk sendiri di bawah pohon tua yang pernah ia kunjungi sebagai pangeran muda. Ia menatap langit, mengingat perjalanan panjang yang dimulai dari pertanda zaman, kelahiran, masa muda, hingga puncak kepemimpinan. Semua itu membentuk rasa syukur yang dalam, bukan untuk dirinya, tetapi untuk Kediri dan rakyatnya. Saat akhirnya masa pemerintahannya berakhir, Jayabaya meninggalkan Kediri dengan ketenangan.
Ia tidak pergi meninggalkan kekuasaan semata, tetapi juga meninggalkan warisan nilai yang hidup dalam setiap lapisan masyarakat. Sabda, laku, dan prinsipnya tetap menjadi pemandu bagi raja-raja yang mengikuti, memastikan bahwa Kediri tetap berada dalam keseimbangan. Jayabaya wafat, namun kisahnya tidak lenyap. Nama dan ajarannya hidup di hati rakyat dan cendekiawan, melintasi generasi. Ia menjadi bukti bahwa seorang pemimpin sejati adalah yang mampu membaca zaman, menjaga nilai, dan menanamkan kebijaksanaan, sehingga warisan itu terus bergema jauh setelah dirinya tiada.